Oke, sejauh ini kita sudah berhasil menyimpan data yang dikirimkan melalui request store ke dalam database ya. Dalam hal ini adalah tabel products. Dan di video kali ini kita akan coba untuk menampilkan data yang ada di dalam tabel products tersebut melalui controller. Dan mungkin nantinya kita akan tampilkan juga di dalam halaman view atau di file view atau di dalam file blade. Tapi untuk sekarang kita akan coba buat controllernya terlebih dahulu karena mungkin kita akan contohkan untuk melakukan operasi create, read, update, delete untuk data products. Jadi ada baiknya teman-teman buat controllernya sendiri untuk mengelola data products tersebut. Jadi di sini kita akan buat PHP artisan make controller dengan nama product controller. Oke, seperti ini. Dan kita akan coba pindah-pindahkan terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah untuk fungsi store-nya. Di sini kita akan coba pindahkan ke dalam products dan tentu saja DB-nya di sini error karena ya kita perlu mengimportnya lagi. Dan selanjutnya di sini kita akan coba pindahkan juga ya root-nya yang semula masih menggunakan home controller, sekarang menggunakan product controller. Oke, kita menggunakan product controller class seperti ini dan jangan lupa namespace dari product controllernya ditambahkan di atas. Oke. Karena kalau misalkan tidak ditambahkan pasti akan ada error not found. Itu biasanya antara tipe dari file controllernya atau namespace-nya teman-teman belum ditambahkan gitu ya. Jadi pastikan teman-teman sudah menambahkan di atas. Oke, seperti inilah ya kira-kira. Kemudian selanjutnya adalah di sini udah ada sih sebenarnya root products dan kita akan arahkan ke dalam method index pada product controller juga, di mana di sini kita akan coba tampilkan data yang ada di dalam database menggunakan query builder. Jadi di sini kita akan lanjutkan saja public function index dan di dalamnya kita akan gunakan variabel mungkin products gitu ya untuk mendapatkan data dari tabel products seperti ini. Dan untuk mengambil seluruh field dan seluruh data yang ada di dalam tabel products, kita menggunakan method get seperti ini. Atau method get ini sama seperti teman-teman ketikkan perintah select bintang from products. Kira-kira seperti itu. Oke. Dan kita coba langsung return saja data products-nya. Dan coba kita panggil, bisa melalui browser, bisa melalui Thunder Client karena requestnya merupakan method get ya, jadi bebas teman-teman bisa menggunakan yang mana aja. Oke, mungkin di sini kita akan coba gunakan method get, kemudian diarahkan ke dalam products. Kita send. Nah, bisa teman-teman lihat. Kita berhasil mendapatkan data products dari tabel products melalui query builder. Dan ini masih semua field ya yang kita ambil karena kita tidak melakukan atau memilih spesifik field apa saja yang akan muncul. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin memunculkan beberapa field, itu bisa menggunakan method select ya sebelum get. Teman-teman bisa gunakan method select seperti ini. Dan di sini teman-teman bisa pilih aja field apa ya aja yang mau ditampilkan ya, misalkan name, kemudian dan price-nya saja gitu, itu bisa. Kita coba buka lagi send. Nah, bisa teman-teman lihat yang muncul name dan price-nya saja. Dan kalau misalnya kita ingin tambahkan lagi misalkan status kayak gitu, kita coba save dan klik send lagi. Nah, maka akan muncul status. Jadi bebas ya, teman-teman kalau misalkan mau menampilkan semua tanpa method select pun bisa seperti ini, atau kalau misalkan mau spesifik field apa saja yang akan muncul, ini tambahkan saja method select. Oke. Dan sebenarnya juga kita bisa cari ya, mungkin menggunakan where atau melakukan limitasi itu bisa sekali gitu. Misalkan kita akan coba duplicate aja kali ya data ini, kita copy. Misalkan di sini maca gitu. Kemudian harganya 25, stoknya 100 dan statusnya false deh. Nanti kita akan mempelajari tentang where juga. Oke, jadi di sini ada dua data. Yang pertama adalah red velvet dan maca, harganya beda dan statusnya juga ada 1 dan 0.
Jadi kalau misalkan teman-teman masih menggunakan query get seperti ini saja, maka kedua datanya ini akan muncul sebagai array dan objek. Dan kalau misalkan teman-teman ingin melimitnya, misalkan hanya satu saja data yang ingin ditampilkan, teman-teman tinggal ubah get ini. Teman-teman tinggal tambahkan saja di sini method limit, misalkan hanya satu data saja gitu yang akan muncul, maka berikan saja limit 1. Dan kita coba buka lagi di sini, kita klik send, maka akan muncul satu data saja walaupun di dalam database itu ada 2 data gitu. Dan semisal kita ingin mendapatkan data yang lebih baru, di mana maca ini kan datanya lebih baru ya, atau barusan saja kita input, itu kita bisa akali dengan tambahkan method. Semisal di sini kita akan tambahkan order by descending. Misalkan ada ascending dan descending gitu kan. Kalau misalkan ascending kan udah jelas semuanya urutannya ascending berdasarkan ID. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan order sebaliknya dari ID, itu bisa kita definisikan seperti ini. Jadi urutannya itu mulai dari ID yang paling besar atau data yang paling baru ke yang paling lama. Jadi kalau misalnya kita coba klik send seperti ini, maka akan muncul maca. Kira-kira seperti itu. Dan kalau misalkan teman-teman ingin memilih data dengan berdasarkan atau menggunakan where, semisal kita akan hanya mencari data produk di mana statusnya itu 0 gitu ya. Nah ini seperti ini. Kita tambahkan where, field apa yang akan kita jadikan kondisi dan nilainya apa yang akan kita cocokkan, diletakkan di parameter kedua, contohnya seperti ini, nilai statusnya yaitu 0, maka kita akan mendapatkan data produk yang statusnya 0 juga. Kira-kira seperti itu ya untuk query builder. Dan masih banyak lagi yang bisa teman-teman explore. Teman-teman bisa cek di dalam dokumentasinya di bagian queries. Jadi teman-teman bisa melakukan select, row expression, joins, unions, dan masih banyak hal lagi, ordering, limitation. Itu bisa dilakukan dengan menggunakan query builder di dalam framework Laravel.